Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi pembahasan soal ya, bocoran soal pretest PPG dalam jabatan atau prajabatan 2023 tentang pedagogiknya. Ini sangat berguna untuk teman-teman yang sedang menghadapi ya atau mempersiapkan diri menghadapi tes pretest ataupun UP ya, sama aja. Pedagogik intinya kisi-kisinya bakalan sama. Tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasannya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload video pembahasan soal pretest, bocoran soal yang terbaru tentunya ya. Oke, akan terbahas 3 soal seperti biasa ya teman-teman. Soal pertama, soal kedua, dan terakhir adalah soal ketiga. Teman-teman bisa coba dulu ya. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Di sini agak sedikit menjebak ya teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan, ada diberikan suatu pernyataan ya, upaya merancang pengayaan. Jadi fokusnya itu pengayaan di sini ya. Artinya ini untuk siswa yang sudah di atas KKM ya teman-teman ya. Sudah di atas KKM atau istilah lainnya adalah sudah tuntas ya. Sudah tuntas, ini apa yang harus dilakukan guru? Ternyata ada program pengayaan. Bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal, tampak pada kegiatan guru sebagai berikut. Oke, berikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. Ini kurang tepat teman-teman ya, karena buku kalau buku pegangan itu sudah ditetapkan di awal semester ya. Buku itu biasanya di awal, nggak mungkin pada tengah-tengah itu tahu-tahu gurunya menambah buku. Ah, itu kan jarang dilakukan, bahkan tidak pernah ya teman-teman ya. Yang B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Oke, tingkat kesukaran lebih tinggi. Ini semacam tes ya teman-teman. Jadi ini juga boleh, cuma apa kurang tepat teman-teman ya, kurang tepat. Kurang tepat karena apa? Pada saat tesnya itu sudah di atas KKM ya, sudah tesnya itu sudah di atas atau sudah tuntas siswa ini, sehingga kalau diberikan tes lagi nanti kurang kurang tepat ya, nggak tahu nanti bisa saja kalau kita apa ujikan ke anak-anak yang sudah bisa saja tidak selalu di atas kan, seperti itu teman-teman ya, jadi kurang tepat. Lebih ke materinya sih teman-teman ya, pengayaan itu lebih ke materinya. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi, berikut instrumen tesnya yang sesuai. Ini mirip ya, hampir hampir benar ya, hampir benar, tapi ini kurang tepat juga. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. Ini juga kurang tepat karena soalnya itu sama ya teman-teman ya. Harusnya soalnya berbeda. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Oke, jadi ini sudah lengkap. Ini yang paling tepat ya, karena di sini lengkap sudah ada materi, ada soal juga. Nah, seperti jawabannya yang E. Lah, terkait dengan pengayaan, teman-teman harus pahami ya, pengayaan itu pengertiannya apa sih? Pengayaan itu adalah suatu program yang disusun oleh guru dan ditujukan kepada para siswa yang sudah mencapai atau melampaui standar kompetensi minimal dalam sebuah asesmen yang dilakukan post test, praktek maupun bentuk penilaian lainnya. Nah, fokusnya apa? Fokusnya itu adalah pendalaman materi. Siswa pengetahuan yang lebih dalam, terperinci maupun komprehensif terhadap suatu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi intinya itu tidak langsung soal, materinya dulu, ya kan? Materi baru nanti soal. Materi dulu, tetapi berbeda dengan materi yang sudah disampaikan biasanya. Ini memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. Selain itu, pengayaan juga bisa dipandang sebagai pemberian kesempatan dan penghargaan untuk kelompok siswa yang telah melampaui KKM dalam sebuah aktivitas penilaian. Nah, selain dilakukan dengan tujuan memperdalam materi, siswa juga bisa diberikan kesempatan untuk menambah wawasan yang masih terkait dengan materi ajar yang sudah diberikan agar pengetahuan itu lebih luas lagi. Mantap jiwa. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya materi dan soal. Lanjut ke soal nomor 2. Oke.
Dalam kegiatan penilaian otentik atau real ya, real penilaian, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk, ini lebih ke presentasi ya teman-teman. Presentasi. Nah, kalau presentasi biasanya ada kerja kelompok ya teman-teman. Kerja kelompok. Lah kalau kerja kelompok apa yang dinilai ya kinerjanya. Iya nggak teman-teman? Nah, ini ilmu tepisnya seperti ini. Jadi kita bisa menepis ya kan. Kalau kita mendemonstrasikan ya kan mendemonstrasikan artinya presentasi pasti kelompok itu nanti ya kan. Nah, kalau kelompok yang dibilang ya berarti kinerjanya. Seperti itu. Berarti jawabannya yang B. Penilaian antar teman ini kurang tepat ya teman-teman karena di sini siswa diminta untuk mendemonstrasikan atau presentasi ya. Presentasi. Mendemonstrasikan kan artinya presentasi. Jadi kalau kurang tepat kita menilai antar teman kan salah. Penilaian diri juga kurang tepat, portofolio kurang tepat juga ya karena apa tidak ada hubungannya. Proyek tidak ada proyek ya kan, tidak ada keterangan. Sebenarnya kalau proyek juga ada presentasinya, cuma di sini tidak ada keterangan. Cuma guru meminta siswa aja untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Seperti saya jawabannya adalah penilaian kinerja atau performance assessment. Di sini Bapak Ibu guru bisa lihat apa sih performance assessment itu apa? Ya, performance assessment atau penilaian kinerja itu adalah penilaian dengan berbagai macam tugas dan situasi di mana peserta diminta untuk mendemonstrasikan. Nah, ada kunci pokoknya demonstrasi. Oke, demonstrasi. Jadi kalau teman-teman menjumpai soal ada kata demonstrasi sudah wes itu pasti penilaian kinerja seperti itu. Dan mengaplikasikan pengetahuan secara mendalam serta keterampilan di berbagai macam konteks. Jadi boleh dikatakan bahwa performance assessment itu adalah suatu penilaian yang meminta peserta untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, seperti itu. Mantap jiwa. Ya bisa di muka ngena ya di teman-teman gampang kok intinya kita belajar pelan-pelan saja ya kan. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi. Ini belum KKM ya atau di bawah KKM, belum KKM. Karena ada standarnya ternyata masih di bawah. Apa yang dia lakukan bukan pengayaan tapi remedial ya. Sehingga guru perlu melakukan remedi. Oke, dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan yaitu. Oke, ini konsepnya remedi itu gimana sih? Yang jelas remedi itu berhubungan dengan kecerdasan siswa. Teman-teman kunci pokoknya di sini. Nepisnya itu seperti itu teman-teman ya. Jadi baik pengayaan maupun remedi tetap intinya pengetahuan atau kecerdasan siswa. Jawabannya yang C. Yang penting pengajar remedial adalah pendidikan. Proses belajar remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. Ini kurang tepat ya, karena ini luar biasa karena kita hanya mengurus meningkatkan yang belum mencapai kriteria ya kan, belum KKM. Bukan biasa. Kalau biasa kan sama-sama belum tahu semua. Tujuan pengadaan remedial adalah sama dengan tes diagonal. Ini kurang tepat juga ya teman-teman. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang, kurang tepat karena ada banyak metode teman-teman ya, ada banyak metode. Tes ulang itu adalah salah satu metodenya. Ya kan kalau waktu terbatas dan gurunya sibuk atau gimana bisa langsung aja tes ulang. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat ini terlalu luas ya, terlalu luas sekali ya. Ya kan prestasi sekolah itu gimana ya banyak sekali poinnya. Lah mengenai pengajaran remedial itu berbagai macam fungsi ya. Intinya di sini fungsi apapun itu tetap kecerdasan ya, kecerdasan siswa yang kita inginkan atau pengetahuan. Intinya seperti itu. Ada korektif, ini pembetulan ya kan, pemahaman ya kan, pemahaman yang lebih baik. Kemudian penyesuaian untuk lebih menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Seperti itu. Jadi intinya lebih ke kecerdasan seseorang atau pengetahuan. Oke, seperti itu dulu 3 soal cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Intinya teman-teman belajar terus saja, terus berusaha karena
terus bersiap dirilah intinya ya menghadapi tes nanti insya Allah di bulan depan karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan. Oke, salam semangat terus dari Kak Furkon. Tetap semangat dalam belajar mempersiapkan diri menghadapi pretest ataupun UPPPG. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.